Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpan ABP, juru bicara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur Lampung. Seperti kawan-kawan ketahui, beberapa waktu yang lalu, pasca gugatan Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita menangkan, Prima melayangkan gugatan sengketa di Bawaslu. Dan kemudian kita menangkan juga sehingga Prima bisa mengikuti proses tahapan pemilu lanjutan, yaitu verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual. Kemudian kita melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga di tanggal 1 sampai 4 kita melakukan verifikasi faktual. Adapun saat kita melaksanakan verifikasi faktual, terutama di Lampung khususnya, ada beberapa kendala di lapangan. Yang pertama terkait soal perubahan pengurus. Yang kedua terkait soal perubahan domisili kantor. Yang pertama terkait perubahan pengurus, PKPU telah mengaturnya bahwa selama kita menunjukkan SK terbaru dan surat pemecatan terhadap pengurus yang lama atau surat pengunduran diri, kita akan dinyatakan bisa memenuhi syarat. Nah, sementara itu tidak terjadi di lapangan. Di 3 kabupaten kota kita, terutama di Lampung, kita dinyatakan belum memenuhi syarat. Yang pertama di Pringsewu. Di Pringsewu kita dinyatakan belum memenuhi syaratnya terkait soal domisili yang berubah. Tapi kita sudah tunjukkan pada saat verifikasi faktual, dan tidak mungkin juga PKPU bisa verifikasi di situ kalau nggak tahu alamatnya di mana. Itu menyatakan bahwa kami telah memberitahukan bahwa kita berubah kantor, tapi dengan alasan bahwa itu harus dirubah dulu di Sipol. KPU BMS-kan DPK Prima Pringsewu. Yang kedua, itu di Lampung Tengah. Ini sama juga. Terkait soal domisili, tambahannya terkait soal perubahan pengurusan. Tapi tentu kita sudah bekali kawan-kawan dengan surat keputusan pengurus yang terbaru, kemudian surat domisili kantor, surat pinjam pakai kantor, sudah kita bekalin itu, dan kita bekali hard copy-nya serta soft copy-nya, dan kawan-kawan sudah tunjukkan itu kepada petugas yang datang untuk verifikasi. Di Lampung Tengah kita tetap dinyatakan belum memenuhi syarat dengan alasan yang sama, harus dirubah dulu di Sipol ya. Yang ketiga di Lampung Utara. Di Lampung Utara itu kita bingung pertamanya kendalanya di mana, karena KPU sendiri tidak mau memberitahu kendalanya di mana. Saat kita ketua DPK Lampung Utara coba komunikasi, kok kita BMS kendalanya di mana. Itu tidak mau menjelaskan awalnya, baru kemudian di akhir-akhir saat kemudian kita akan melakukan verifikasi perbaikan. Sebelum itu kita melengkapi dokumen perbaikan, itu baru diberitahukan bahwa karena surat pinjam pakainya belum ditandatangani. Nah, sementara itu tidak ditanyakan oleh KPU pada saat di lapangan, tidak diminta untuk ditunjukkan, padahal sudah kita siapkan semua berkas-berkas itu. Nah, hampir di 3 kabupaten ini semuanya terkendalanya terkait Sipol, yang ada perubahan pengurus dan domisili kantor. Tapi kemudian di Sipolnya berbeda. Padahal PKPU sendiri mengatur selama kita menunjukkan dan memberitahu KPU terkait soal perubahan baik kantor maupun kepengurusan, kita akan dinyatakan memenuhi syarat. Nah, tapi tidak di Lampung. Mereka di 3 tempat ini mempunyai pemahaman bahwa harus dirubah dulu di Sipol, sedangkan Sipol dikunci oleh KPU RI, tidak bisa kita akses untuk merubah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi intimidasi di bawah oleh verifikator anggota terhadap anggota-anggota Partai Rakyat Adil Makmur. Contohnya, mengompori keluarga anggota Prima dan membranding bahwa Prima itu partai yang A, B, C, D. Intinya tidak.
kemudian tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu melakukan hasutan-hasutan tersebut, itu terjadi di Lampung Timur. Di Lampung Timur juga awalnya Prima dinyatakan belum memenuhi syarat, kemudian kita komunikasi lagi dengan KPU. Ada arahan dari Dewan Pimpinan Pusat kami, dan memang benar-benar menurut PKP bahwa itu seharusnya bisa dilakukan. Yang penting kita serahkan berkas-berkas itu, kita tunjukkan. Baru kemudian di Lampung Timur Prima dinyatakan memenuhi syarat pengurusan dan kantornya. Tapi kami, banyak DPK kami di Lampung tidak mendapatkan sampel anggota kami yang akan diverifikasi. Hanya di beberapa DPK yang mendapatkan sampel, yang lain hanya mengirimkan ini yang tidak dapat kami temukan. Nah, sementara pemahaman kami seharusnya hak kami mendapatkan sampel anggota yang akan diverifikasi, sehingga kami bisa menyiapkan anggota-anggota tersebut untuk diverifikasi. Karena tentu anggota kami rakyat biasa, tidak serta-merta ada di rumah. Mereka harus mencari penghidupan, mereka harus ke ladang, mereka harus menjadi buruh dan lain sebagainya. Yang kalau kami tidak siapkan dan beritahukan kepada kawan-kawan tersebut, kawan-kawan akan diverifikasi, ya tentu tidak akan pernah ditemui kawan-kawan itu karena lagi bekerja untuk mencari sesuap nasi. Selanjutnya, ini menurut penilaian kami, dengan hal-hal yang terjadi ini menunjukkan ketidakprofesionalan KPU, mulai dari KPU daerah sampai KPU RI. Kenapa? Karena ada perbedaan pemahaman yang sangat-sangat jauh antara penyelenggara di daerah sama penyelenggara di tingkatan pusat. Padahal untuk menjadi penyelenggara itu harus paham dulu aturannya. Aturan penyelenggara yang dibuat oleh penyelenggara itu seperti apa. Nah, ini mereka tidak paham, sehingga kemudian merugikan kami sebagai partai politik. Terkait soal intimidasi, ketidakprofesionalan, dan integritas KPU patut kita pertanyakan ini. Terakhir, di 3 kabupaten yang BMS ini KPU hubungi kami untuk melakukan klarifikasi. Kenapa kemudian kami BMS? Kenapa ini? Apa yang diklarifikasi kalau memang pemahaman KPU bahwa kami belum memenuhi syarat itu sudah betul, padahal sudah kami jelaskan juga, tapi tetap di BMS kan? Apa memang KPU di 3 kabupaten ini merasa salah telah mem-BMS kan, merasa memang tidak paham terkait aturannya, sehingga perlu klarifikasi dan menjelaskan terhadap kami dan mendatangi kantor kami. Dan itu di tanggal tanggal 16 pasca KPU RI mengeluarkan surat keputusan bahwa Prima tidak memenuhi syarat keanggotaan dokumen perbaikan. Nah, ini yang kita bingung bersama. KPU RI, KPU provinsi dan KPU daerah itu tidak senyawa. Itu tidak sefrekuensi, tidak satu pemahaman. Sehingga dalam kasus kami sangat-sangat dirugikan karena ketidakprofesionalan dan kurangnya integritas pihak penyelenggara. Maka dari itu, kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur Lampung telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPU di lapangan, termasuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap anggota kami yang diverifikasi. Termasuk juga saya sendiri saat diverifikasi keanggotaan itu saya dapat berkas bahwa saya tidak dapat ditemukan di mana-mana. Padahal jelas-jelas saya ini di dalam hubungan dengan KPU sendiri, saya sebagai LO Partai Rakyat Adil Makmur terhadap KPU provinsi. Ini kan seharusnya ditanyakan juga ke anggota-anggota yang diverifikasi. Ini tidak dapat betul-betul tidak dapat ditemukan atau gimana gitu loh. Kan bisa mekanismenya, kalau tidak bisa ditemukan bisa di video call, bisa ditelepon atau dibuatkan videonya,
Saya mendapatkannya di injury time karena memang spare waktu yang dimiliki Prima untuk proses verifikasi faktual itu sangat sedikit sekali. Tanggal 1 kita pengumuman, tanggal 2 kita di beberapa DPK sudah diverifikasi, ada juga yang di tanggal 3. Jadi untuk nah kita rata-rata itu dapat anggota, data-data anggota yang tidak dapat ditemukan itu di tanggal 4. Gimana lagi kita mengumpulkan ratusan orang itu, bahkan ribuan di seluruh Lampung ini, dengan hampir semuanya tidak dapat ditemukan. Kita bertanya-tanya juga ini, jangan-jangan memang sengaja ini sudah tersistematis kalau kami melihatnya untuk mempersulit Partai Rakyat Adil Makmur. Mulai dari peraturan KPU yang mereka langgar sendiri, mulai dari kami yang dipersulit di lapangan, kemudian intimidasi terhadap anggota kami di bawah, sehingga kemudian mempengaruhi keluarganya, bilang kami ini tidak Pancasilais dan lain sebagainya lah. Tagline kami menekan Pancasila kok. Asas kami Pancasila jelas, garis politik kami anti oligarki. Jadi memang seperti kawan-kawan nasional bilang, mungkin ada kegiatan kekuatan besar yang takut saat kemudian Prima ikut kontestasi di 2024. Takut kepentingan oligarki tersebut terganggu. Tapi seharusnya sebagai penyelenggara, independensi, netralitas, serta integritas itu harus dijunjung tinggi. Sehingga itulah yang kemudian melahirkan demokrasi yang baik. Karena rahimnya demokrasi yang baik itu ya penyelenggara pemilu. Mungkin cukup sekian dari saya. Yang pasti akan kita buatkan laporan-laporan pelanggaran KPU terhadap kami di lapangan, serta akan kita laporkan ke nasional sebagai pertimbangan nasional terhadap profesional dan kesewenang-wenangan KPU di Lampung terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.